Ya, halo old man dan young lady, jumpa lagi dengan Yankee Charlie Egg Alpha Oscar. Mungkin masih ada beberapa rekan kita di orari lokal yang masih menggunakan stasiun Zulu atau call sign stasiun induk. Apakah ini masih bisa digunakan atau bagaimana? Karena dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018, itu stasiun atau call sign yang ada Zulunya itu sudah tidak disebutkan lagi. Dan untuk club station, nah apakah club station ini akan menggantikan posisi stasiun atau yang call sign yang ada Zulunya? Baik, dalam bincang amatir kita kali ini, melalui video conference, kita akan mendengarkan apa sih itu yang disebut sebagai club station dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh club station. Kemudian siapa saja yang bisa mendirikan club station dan bagaimana caranya kita mengajukan izin amatir khusus untuk club station. Dan bincang amatir kita pada kesempatan kali ini kami menghadirkan seorang amatir yang paham tentang hal ini. Beliau adalah Om Wisnu Wijaya, Yankee Bravo Zero Yankee Bravo Zero Alpha Zulu, mohon maaf. Dan beliau seorang chairman IARU, International Amateur Radio Union untuk Region 3. Baik, beliau akan menjelaskan secara tuntas, akan mempresentasikan tentang club station. Mari kita saksikan bersama. Pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai club station. Apa yang kita bahas yaitu pertama mengenai apa itu club station, kemudian syarat untuk mendirikan club station, kemudian fungsi daripada club station, kemudian apakah Anda sudah siap tentunya untuk mendirikan club station itu sendiri. Apa itu club station? Club station adalah stasiun radio amatir yang didirikan sebagai sarana untuk melakukan pembinaan kegiatan amatir radio terhadap sekelompok amatir radio. Jadi, saya garis bawahi di sini terhadap sekelompok amatir radio, karena ini club station tentunya berada di kelompok untuk sekelompok tertentu. Nah, kelompoknya ada di mana? Ada di lokal, ada di daerah, seperti itu, atau di pusat ya. Kemudian kegiatan amatir radio adalah komunikasi radio yang mengenai ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis, dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan teknik elektronika. Club station diadakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan latih diri, pengembangan dalam bidang teknik radio, penyelidikan, dan percobaan teknik radio, serta berkomunikasi dalam upaya membentuk amatir radio yang terampil dan memiliki pengetahuan yang luas. Jadi, slide-nya tidak berputar lagi, tidak bergerak lagi. Keluar nggak sekarang, Om? Keluar tapi halaman Om. Oke. Sekarang sudah diterima gambarnya, slide-nya? Ya. Oke. Wah, malah gambar saya. Ya. Jadi inilah yang saya jelaskan tadi mengenai club station ya. Club station adalah stasiun radio amatir yang didirikan sebagai sarana untuk melakukan pembinaan kegiatan amatir radio terhadap sekelompok amatir radio. Kemudian apakah itu kegiatan amatir radio sendiri ya. Yang paling penting adalah diketahui bahwa club station diadakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan latih diri, pengembangan dalam bidang teknik radio, penyelidikan dan percobaan teknik radio, serta berkomunikasi dalam upaya membentuk amatir radio yang terampil dan memiliki pengetahuan yang luas. Syarat untuk mendirikan club station. Yang pertama, club station itu tentu dapat didirikan oleh orari di tingkat lokal, daerah, dan pusat. Kemudian, club station harus memiliki IAR khusus, ya. Dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018 diatur dalam pasal 13. Kemudian, pengajuan IAR khusus untuk club station diajukan kepada Ditjen STPPI melalui organisasi secara berjenjang,
Jadi kalau dari lokal harus diajukan melalui ora di daerah, ya. Kalau dari ora di daerah disampaikan melalui ora di pusat, dan ora di pusat menyampaikannya kepada SDPPI. Club station harus memiliki penanggung jawab, ya. Biasanya penanggung jawabnya adalah ketua orari di tempatnya, kan di tempat club station tersebut. Jadi kalau di lokal ya ketua orari lokal, di daerah ketua orari di daerah, di orari pusat ketua umum orari. Kemudian, club station harus memiliki stasiun radio amatir yang memadai untuk dapat melakukan kegiatan amatir radio. Jadi, tentunya kalau IAR-nya sudah ada, izin khususnya, IAR khususnya sudah ada, tapi kalau kita tidak mempunyai stasiun radionya, belum dapat dikatakan bahwa club station itu sudah lengkap, seperti itu. Fungsi daripada club station itu sendiri, yang pertama adalah tentunya di club station kita dapat bersosialisasi antara teman-teman amatir radio di wilayah kita, atau di lokal kita, atau di daerah kita. Kemudian, sebagai sarana pembinaan bagi amatir radio, ya, club station misalkan kita dapat memberikan pelatihan, ya kan, kepada teman-teman amatir radio, baik yang baru ataupun yang sudah lama. Jadi tidak semua amatir radio mempunyai pengetahuan yang sama. Kita ini bermajemuk, berbagai macam, berasal dari beraneka ragam. Nah, makanya diperlukan keberadaan club station itu. Club station juga tempat untuk melatih diri untuk berkomunikasi, ya. Nah, tidak semua amatir radio di Indonesia ini atau di seluruh dunia mempunyai perlengkapan yang selengkap di club station, ya. Jadi kalau misalkan saya ceritakan pengalaman saya dulu waktu masuk baru menjadi anggota orari, ya. Saya tidak mempunyai peralatan HF yang begitu bagus, ya kan, karena saya lakukan dengan ya buat sendiri, yang tentunya lain dengan radio pabrikan, kan gitu kan. Tapi kebetulan di club station saya ada radio pabrikan yang dapat saya pergunakan untuk berkomunikasi dengan jangkauan yang lebih baik dan lain sebagainya, sehingga saya dapat berlatih diri untuk melakukan komunikasi. Kemudian tentunya sarana untuk melakukan pengembangan dalam bidang teknik radio. Kalau kita sendiri melakukan uji coba, ya akhirnya mungkin pengetahuan kita hanya sebatas itu saja, kan gitu loh. Tapi kalau kita bersama-sama dengan teman-teman lain di lokal, ya kan, atau di daerah, atau dimanapun kita berada, tentunya akan menjadi berbeda. Tentunya banyak orang akan menghasilkan lebih baik lagi. Sarana juga untuk melakukan penyelidikan dan percobaan, ya, atau kita melakukan eksperimen. Misalkan hari ini kita coba membuat antena 3-wire beam, kan gitu loh, ya, 3-wire beam untuk 80 meter band. Kalau areanya tentunya areanya memadai, karena cukup besar itu. Kemudian sarana juga untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, ya. Jadi berlatih untuk mendapatkan yang lebih baik, ya kan, tidak harus di rumah sendiri, ya kan. Atau kalau di rumah mungkin kita sangat terbatas peralatannya, kita bisa datang ke club station untuk meningkatkan keterampilan kita dan juga pengetahuan kita. Di club station tentunya tidak hanya dilakukan kegiatan komunikasi dan lain sebagainya, tapi juga dapat dilakukan kegiatan workshop, ya kan, saling berbagi ilmu dan lain sebagainya. Sarana juga untuk meningkatkan prestasi individu dan organisasinya. Jadi misalkan mengikuti kontes, ya kan, kontes mengikuti dan lain sebagainya, ya kan gitu ya. Siap untuk mendirikan club station? Yang pertama tentunya harus melakukan persiapan dokumen dan mengajukan permohonan IAR khusus tersebut melalui jenjang organisasi. Jadi tujuan suratnya ditujukan kepada orari pusat, ya, CQ Sekretaris Jenderal. Nanti di sana Anda sebutkan nama lengkap, nama panggilannya itu sudah dialokasikan, nanti bisa ditanyakan kepada Pak Erdius, kebetulan juga ada di sini. Orari pusat telah membagi untuk seluruh orari lokal di Indonesia, ya, nama panggilannya. Orari daerah juga untuk nama panggilan club station ini juga sudah dibagikan, dan juga termasuk untuk orari pusat sendiri tentunya. Kemudian harus ada alamat lengkap daripada club station itu sendiri, ya, lengkap sampai dengan kabupaten, kecamatan, kelurahan, provinsi, kode pos, dan yang paling penting harus ada koordinatnya di mana, ya kan.
koordinatnya di mana juga harus dijelaskan, lintang berapa, bujur berapa, karena ini yang kita harus sampaikan juga pada mengenai pendataan daripada cluster tersebut. Lalu yang paling penting adalah adanya penanggung jawab, ya. Adanya penanggung jawab ini tentunya harus ada siapa, yaitu ketua lokal, namanya siapa, call sign-nya apa, masa berlaku IR-nya tentunya masih berlaku. Kalau yang sudah kadaluarsa kan tidak bisa. Kemudian nomor teleponnya, alamat email, dan kalau dari lokal harus diketahui oleh orang di daerah. Kalau dari daerah, pengajuan cluster orang di daerah tentunya dapat langsung ke Order Pusat. Jadi kemudian harus dilampirkan dengan fotokopi izin amati radio, fotokopi tanda anggota daripada penanggung jawab, kemudian fotokopi KTP, serta pas foto terbaru ukuran 3x4 berwarna dengan latar belakang warna merah. Nah, setelah jadi bentuknya kira-kira seperti ini, ya, sama dengan IR khusus yang lama lah, lebih kurang seperti itu. Jadi setelah mengajukan, tunggu hingga IR khusus Anda terbit, ya. Kemudian Anda sambil menunggu bisa menyiapkan stasiun radionya yang memadai sebagai club station. Kemudian setelah itu semua lengkap, Anda dapat lakukan kegiatan club station. Kira-kira singkatnya seperti itu yang mengenai club station. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Om, kalau ada yang ingin bertanya. Tadi kalau saya baca di chatnya ada siapa ya di sini? Om Nur Amran. Ada pertanyaannya, saya bacakan aja Om ya. Apakah klub station menggantikan stasiun organisasi? Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian dari Om Hendy tadi yang Yankee Bravo Eko 5, itu pertanyaan yang nomor 1. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Om Hendy, Yankee Charlie X Foxtrot X-Ray India. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman IARU, oh ini tentang IARU ya, tentang stasiun repeater. Baik, untuk sementara ada 2 pertanyaan dari peserta. Silakan Om Wisnu. Baik, yang pertama tadi mengenai apakah club station menggantikan stasiun organisasi ya, Om Andi ya? Ya, betul. Baik. Ya. Sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo 17 ya, pasal 13, di mana club station penggunaan IR khusus itu telah diatur, ya kan, sudah diatur. Jadi kalau di PM 17 sebenarnya sudah tidak ada lagi stasiun organisasi. Namun mungkin ya di peraturan atau di keputusan Ketua Umum Morari itu masih ada. Ya. Jadi keputusan Ketua Umum Morari ini belum update sebelumnya, jadi belum mengikuti PM 17 ya. Jadi SK Ketua Umum Morari yang mengatur tentang club station dan stasiun organisasi itu belum diatur kembali dan disesuaikan mengikuti PM 17. Jadi otomatis kalau kita mengikuti PM 17, karena PM 17 yang paling tinggi tentunya lebih tinggi daripada peraturan organisasi, maka stasiun organisasi itu sudah tidak ada lagi, Om. Seperti itu. Sudah jelas, Om? Ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya agak kurang jelas saya. Pemahaman IARU tentang stasiun repeater ini maksudnya bagaimana? Mungkin maksudnya apakah stasiun repeater itu ada diatur dalam IARU atau ada ketentuan-ketentuan yang mengatur dari IARU? Mungkin seperti itu, Om, kan? Baik. Kita hanya IARU itu bicara dengan spektrum. Spektrum itu adalah alokasi, ya.
kontennya itu dipergunakan untuk apa, untuk alokasi repeater, untuk alokasi data dan lain sebagainya. Lebih detail memang kita diatur dalam yang namanya YARU Regional Band Plan, ya. Itu merupakan patokan, acuan seperti itu. Namun tentunya yang lebih mempunyai wewenang untuk mengatur mengenai pengaturan spektrum frekuensi di setiap negara adalah regulator di negara tersebut. Jadi kalau di Indonesia tentunya alokasi untuk repeater sudah ada di PM17 ya, di PM17 misalkan di 2 meter band ya kan gitu kan, itu dari 14 berapa itu 146 ya, 146 sampai dengan 147 ya kan, seperti itu ya. Itu kan sudah ada alokasinya, yang mana untuk downlink, yang mana untuk uplink, yang mana untuk input, output, kemudian juga bisa auxiliary link dan lain sebagainya. Mandi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Yang selanjutnya dari Sekretaris Orari Lokal Wajo nih, Om Bustan. Pertanyaannya, apakah harus penegak penanggung jawabnya gitu? Maksudnya penanggung jawab klub stasiun itu apakah harus penegak? Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa tindakan YARU tentang penyalahgunaan radio lokal yang paling sering menggunakan adu signal yang menggunakan power di atas 100 watt, sangat mengganggu RF-nya ke frekuensi yang lain. Dan saya bacakan aja Om ya, pertanyaan yang ketiga dari Om Mufti, Yankee Bravo Delta Echo Victor, klub station apa yang boleh lebih dari satu dalam kabupaten atau kota, dan apakah sama untuk saat ini dengan stasiun organisasi? Dan pertanyaan selanjutnya, ya mudah-mudahan Om Wisnu tidak kewalahan ya, beberapa saya bacakan sekaligus. Kemudian dari Om Gatot, izin bertanya, selain di level organisasi orari, apakah klub station bisa dibentuk, ya, misalnya di perguruan tinggi atau di lembaga penelitian lainnya? Nah ini menarik nih pertanyaannya. Dan ya itu ya, pertanyaan yang masuk. Oh ya, ada lagi satu dari Orari Lokal Bulukumba. Mohon formulir dan dokumen penduduk lainnya untuk pengurusan yang terbaru, mohon diupload di Orari. Oh ya, iya. Baik, itu pertanyaannya. Baik, saya sudah coba catat di notepad saya. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat, tapi kalau ada yang kelewat nanti tolong diingatkan saja. Yang pertama tadi, apakah club station menggantikan club station organisasi? Tadi saya sudah jawab ya, bahwa ya memang stasiun organisasi itu sudah tidak ada lagi. Kemudian tadi pemahaman YARU tentang stasiun repeater juga sudah saya jelaskan. Kemudian pertanyaan ketiga tadi, penanggung jawab apakah harus penegak? Nah, penanggung jawab adalah harus pengurus orari lokal atau pengurus orari daerah ya. Biasanya ya, saya katakan biasanya adalah ketua orari lokal atau ketua orari daerah, atau kalau di tingkat pusat tentunya ketua umum orari. Kemudian apakah tingkat kecapaian harus penegak? Tidak, tapi yang bersangkutan harus mempunyai IR yang masih berlaku, ya kan? Kalau yang kadaluarsa tentunya nggak bisa kan gitu loh. Jadi mau tingkat siaga, tingkat penggalang, tingkat penegak boleh menjadi penanggung jawab club station. Yang penting beliau adalah pengurus daripada orari di tingkatannya, baik itu di lokal atau di daerah. Kemudian bagaimana pendapat YARU mengenai penyalahgunaan adu sinyal? Nah, adu sinyal ini sebenarnya sudah ada aturannya kalau di Indonesia kan gitulah, sudah ada larangannya bahwa tidak boleh melakukan kegiatan racing ya atau itu adu sinyal. Jadi dari Kominfo sendiri sudah ada pelarangannya bahwa memang itu tidak boleh dilakukan, dan di peraturan Menteri Kominfo nomor 17 sendiri ya, di Permen Kominfo nomor 17 sendiri sudah ada pelarangan mengenai kegiatan tersebut. Jadi
tidak perlu jauh-jauh ke IARU, Anda tinggal lihat peraturan di kita sendiri atau peraturan yang mengikat tentang amati radio di Indonesia, yaitu Permenkominfo 17 dan juga yaitu nomor PM 17 bahwa kegiatan tersebut memang dilarang. Nah, kami di IARU ya tentunya mengawasi dari spektrum kegiatan-kegiatan yang memang bisa menimbulkan interferensi, penyalahgunaan atau gangguan, ya kan, kita lakukan monitoring, ya. Tadi saya katakan di IARU Region 3 itu Pak Titon koordinatornya, itu setiap bulan ya kita melakukan reporting, ya, reporting, dan reporting tersebut kita juga selain kita compile juga kita sampaikan kalau memang ada perlu hal-hal yang perlu kita tindaklanjuti kepada regulator di setiap negara, itu kita sampaikan, termasuk kegiatan-kegiatan tadi gitu loh, kalau memang sudah menimbulkan gangguan-gangguan. Nah, yang pertama, yang jika Anda merasa terganggu, tentunya lakukan itu koordinasi terhadap, kalau di kita ini terhadap Kominfo, yang di level setelah SDPPI adalah UPT Balmond. Ya. Lakukan pelaporan terhadap UPT Balmond. Jadi tentunya pelaporan kepada UPT Balmond harus mempunyai bukti-bukti, ya kan? Bagaimana bukti-bukti pelanggaran tersebut dilakukan, kapan dan lain sebagainya. Di mereka juga ada PPNS-nya, jadi bisa ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Jadi mengenai penyalahgunaan atau adu sinyal, saya rasa penjelasannya seperti itu. Kemudian selanjutnya, call sign apa yang boleh lebih, call sign club station apa boleh digunakan lebih dari satu kabupaten kota. Karena ketentuan yang saat ini, ya, saya katakan tadi ketentuan di Orari sendiri belum mengupdate, ya, belum memperbarui ketentuan di organisasinya, di Orari sendiri mengenai club station. Jadi keputusan ketua umum yang ada mengenai club station itu masih ditandatangani oleh Pak Barata, ya kan, ketua umum kita di era tahun 80 sampai dengan 90 waktu itu, ya. Jadi mungkin jika itu nanti sudah diperbarui, ada ketentuan-ketentuan yang lebih lanjut, ya mungkin bisa diikuti, kan gitu loh. Sementara ini, ya, di ketentuan yang ada adalah club station boleh didirikan di orari lokal, ya kan, di orari lokal yang ada, seperti orari lokal, orari daerah, dan orari pusat. Kemudian pertanyaan Om Gatot, apakah club station dapat dibentuk di perguruan tinggi atau lain sebagainya? Kembali lagi ke peraturan organisasi yang ada, Om Gatot, bahwa club station saat ini bisa dibentuk di orari lokal, di jenjang organisasi. Namun, bisakah perguruan tinggi mendirikan stasiun radionya? Bisa untuk keperluan tertentu, misalkan keperluan eksperimen, keperluan penelitian, dan lain sebagainya, itu bisa dapat dilakukan pengajuan IR khususnya. Nah, inilah yang mungkin nanti juga masukan dari teman-teman di Orari daerah pada kesempatan yang baik ini juga disampaikan pada Orari pusat agar segera memperbarui ketentuan tentang club station itu sendiri. Jadi kalau misalkan nanti ada keinginan untuk dapat membentuk club station di perguruan tinggi dan lain sebagainya, ya tentunya hal tersebut harus diatur dulu dalam ketentuan organisasi. Kemudian tadi yang terakhir, dokumen minta diupload. Ya, nanti saya sharing aja dokumen ininya, yang tadi ke Om Andi. Kayaknya udah saya sharing ya Om Andi ya, itu ya. Udah saya sharing, nanti mungkin bisa diminta dari Om Andi. Silakan Om Andi. Baik, terima kasih banyak Om Wisnu sudah menjawab tadi pertanyaan teman-teman. Sepertinya teman-teman pada malam hari ini begitu bersemangat mengikuti kegiatan ini, dan ini terbukti dari pertanyaan yang masuk ada lagi nih Om. Bagaimana Om? Apa masih bersedia untuk menjawabnya atau gimana Om? Ya lanjut aja. Oke, baik. Terima kasih Om. Dan untuk pertanyaan selanjutnya saya bacakan aja supaya lebih cepat. Ya, ini dari Ardi Risman. Ini lain lagi nih Om. Ini berhubungan dengan TeamSpeak 3 yang digunakan mungkin ROIP barangkali ya, masih kategori
Radio over Internet Protocol. Nah, TeamSpeak 3 di Android untuk eQSO masuk dalam kategori kegiatan amatir radio. Itu yang ditanyakan Om. Kemudian dari Om Iwan ST, alokasi stasiun khusus setahu saya sudah ada dikeluarkan Orpus, tapi tidak ada penegasan bahwa stasiun itu juga merupakan stasiun organisasi atau komunikasi organisasi. Jadi ada di lokal atau daerah yang masih memakai stasiun Zulu. Ini yang perlu penegasannya. Ini Om, ada masalah juga seperti mungkin sampai sekarang masih ada ya di rekan-rekan kita di organisasi yang masih menggunakan call sign yang ada Zulunya. Kemudian Nur Amran, mohon maaf, Yankee Bravo Eko 5. Saya dengar klub station yang sekarang tidak bisa ikut kontes nasional. Nah, kemudian selanjutnya Om Samsu Rijal, apa perlu update skep Ketua Umum Orari nomor 102 mengenai klub station? Dan wah, sangat banyak pertanyaan ini Om. Masalah penanggung jawab sesuai keputusan Ketua Umum 102 harus setara tingkat penegak. Nah, kemudian ada Om Budi Sehari, ya silakan diketik aja di sini Om ya supaya efisien. Selanjutnya dia Fitriani Asari dari Yankee Bravo Charlie Sierra Kabupaten Sinjai. Ya Om Firdaus nih. Pertanyaannya, masa berlaku izin klub station? Masa berlaku izin klub station? Apakah sesuai dengan masa berlakunya IAR yang bertanggung jawab atau penanggung jawabnya? Kemudian selanjutnya dari Om Mufti Yankee Bravo Delta Eko Victor, maksudnya apa boleh klub station lebih dari satu kabupaten atau kota seperti Skep 102 sebelumnya? Kemudian, wah sangat banyak ini. Ya, mudah-mudahan Om Wisnu tidak bosan ya menjawabnya ini. Banyak sekali nih Om. Untuk sementara sampai di ini aja ya, sampai di Andi Eka nih. Yankee Bravo Eko Kilo Alpha dari Orari Lokal Selayar. Apakah ada pembagian frekuensi call untuk club station? Nah, itu aja untuk sementara. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, mudah-mudahan juga Om Wisnu sempat mencatatnya juga di situ. Tapi kalau lupa dilihat aja ada di chatnya. Baik, silakan kembali Om Wisnu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Om Ardi mengenai TeamSpeak. Ya sebenarnya nggak ada kaitannya dengan club station ini, tapi baik, saya akan coba jawab ya. Kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang hobi dalam melakukan komunikasi, saya bilang bukan komunikasi radio, tapi komunikasi melalui aplikasi TeamSpeak, ya kan? Yang juga ada yang dihubungkan dengan radio, ya, dengan radio, sehingga dapat menghubungkan atau dapat memberikan jangkauan yang lebih luas dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana kita ketahui aplikasi tersebut juga banyak digunakan, atau banyak juga yang lainnya selain TeamSpeak, ada eQSO, ada eCalling, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu merupakan satu cara untuk memperluas jangkauan, ya, jangkauan daripada komunikasi kita. Namun kita kembali ke peraturan yang berada di Indonesia, ya. Atau sebelum kembali ke peraturan di Indonesia, atau saya katakan dulu, kegiatan komunikasi e-calling, kegiatan komunikasi eQSO, kemudian ada kegiatan komunikasi DMR dan lain sebagainya yang menghubungkan radio komunikasi dengan sarana telekomunikasi lainnya, dalam hal ini internet. Di regulasi mereka itu diizinkan, ya. Di regulasi mereka itu diizinkan. Jadi tergantung regulatornya mengizinkan atau tidak.
Nah, di regulasi mereka di luar negeri itu diizinkan sehingga kegiatan tersebut dapat dikatakan sah. Ya, jadi gateway yang dapat dipergunakan oleh teman-teman amatir radio di luar negeri untuk bisa menyambungkan radio komunikasinya dengan internet untuk memperluas jangkauannya, ternyata di sana memang diizinkan oleh regulatornya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia peraturan yang paling tinggi adalah yang mengatur tentang telekomunikasi adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, di mana kita ya termasuk dalam kategori telekomunikasi khusus ya. Telekomunikasi khusus itu ada dua, telekomunikasi khusus untuk penyiaran dan telekomunikasi khusus non penyiaran. Kita Orari ya dan Rapi itu termasuk Telsus non penyiaran. Nah, Telsus penyiaran dapat mempergunakan sambungan pihak ketiga yaitu media lain yaitu internet untuk menyambungkan pancarannya, transmisinya. Itu dapat dibaca di sana dalam Undang-Undang 36 dan juga diturunkan dalam PP 52. Nah, bagaimana dengan Telsus non penyiaran? Dalam Undang-Undang 36 serta PP 52, Telsus non penyiaran dilarang untuk disambungkan, ya, dilarang untuk disambungkan dengan penyedia jasa telekomunikasi lainnya, ya. Nah, internet adalah sebenarnya dapat disediakan tidak hanya oleh penyedia jasa telekomunikasi lainnya, tapi internet dapat disediakan oleh amatir radio itu sendiri. Kita mempunyai spektrum frekuensi radio yang cukup luas, ya, yang cukup luas. Saya waktu masih di Jakarta, maksud saya masih jadi pengurus Orari di Jakarta, waktu itu bersama teman-teman di ODJ, di Orari daerah DKI Jakarta, kita membuat networking, ya, networking untuk Orari lokal se-DKI Jakarta. Waktu itu internet, ya kita waktu itu tahun 90-an ya, internet belum terlalu sudah ada, namun belum terlalu booming seperti sekarang atau belum major seperti sekarang. Kita menggunakan namanya perangkat radio, ya, perangkat radio komunikasi amatir ini untuk bisa dijadikan sebagai networking. Internet merupakan intra, ya, menghubungkan satu networking dengan networking yang lain, menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Jaringan yang kecil menjadi suatu jaringan yang besar, antar, seperti itu. Jadi kita bisa lakukan itu. Kita pada saat itu menggunakan frekuensi di 2,4 GHz, ya. 2,4 GHz. 2,4 GHz ada alokasi amatir radio. Jadi peralatan yang kita pergunakan, kalau sekarang ini teman-teman mungkin lebih lebih familiar dengan peralatan WiFi kan gitu ya, wireless fidelity. Nah, peralatan seperti itu yang kita pergunakan, tapi frekuensinya kita modif ke frekuensi alokasi amatir radio. Nah, nanti di PM17 nanti bisa ditengok di sana alokasi untuk amatir radio yang menggunakan 2,4 GHz itu di mana, dan itu bisa digunakan sebagai internet amatir radio, ya. Nah, banyak peralatan, misalkan D-Star. Peralatan D-Star adalah peralatan digital digital smart transmission amateur radio yang diketemukan atau dikembangkan oleh teman-teman dari JERL, ya. D-Star dikembangkan oleh pabrikan ICOM, ya, pabrikan ICOM, dan kemudian sekarang juga ada pabrikan lain seperti Kenwood, ya, yang sudah memproduksi perangkat radionya. Kita tidak perlu menggunakan internet yang dalam hal ini jaringan komunikasi lainnya, tapi kita bisa membangun internet itu sendiri, gitu. Jadi kalau misalkan cakupan repeater D-Star kita hanya 10 km, ya, terrestrial, tapi kita menggunakan link dengan internet kita, dengan intranet kita, internet amatir radio, maksud saya intranet kita, sehingga kita bisa sambungkan juga dengan internet lainnya. Dan itu tidak melanggar daripada PM17 atau Undang-Undang 36. Kalau teman-teman baca, sebenarnya pada rancangan peraturan Menteri Kominfo 17 yang sebelum sekarang ini, sebelum disahkan, waktu itu ada diatur mengenai radio over IP, ya.
Cuma sangat jelas sekali dibatasi bahwa IP dan MAC address-nya harus berasal daripada MAC address amatir radio. Jadi tidak menggunakan jaringan telekomunikasi publik, tidak menggunakan internet publik. Tapi banyak masukan dari teman-teman amatir radio Indonesia juga, dari anggota Orari sendiri, yang kalau saya bilang mungkin salah pengertian, bahwa kita akan menggunakan ROIP itu menggunakan jaringan internet umum. Padahal internet protokol yang kita gunakan adalah internet protokol yang khusus digunakan oleh jaringan amatir radio itu sendiri. Jadi ada dua sebenarnya. Internet bisa dilakukan oleh amatir radio itu sendiri untuk memperluas jangkauan daripada transmisinya, atau bisa menggunakan jaringan publik, tapi di Indonesia tidak diperkenankan. Jadi kira-kira jawaban saya sudah jelas ya mengenai ROIP seperti itu. Kemudian tadi Om Iwan, alokasi khusus sebenarnya sudah dibagikan. Penegasan tentang call sign club station dan call sign stasiun organisasi. Sepengetahuan saya, bahwa yang telah dibagikan oleh Orari Pusat adalah call sign mengenai alokasi call sign untuk club station. Tidak ada lagi alokasi call sign untuk stasiun organisasi, karena peruntukannya juga stasiun organisasi sudah tidak ada di PM 17. Jadi yang dibagikan sesuai dengan apa yang diatur dalam PM 17 Kominfo pasal 13. Jadi stasiun organisasi yang sekarang ada bagaimana? Ya masih berlaku sampai dengan izin amatir radionya habis. Jadi kalau IAR khususnya yang lama stasiun organisasi itu masih berlaku, dapat digunakan sampai IAR-nya habis. Namun setelah habis tentunya tidak dapat diperpanjang lagi, ya harus menggunakan club station seperti itu. Kemudian Om Amran, club station tidak bisa ikut kontes nasional atau tidak bisa ikut kontes pada umumnya. Sebenarnya seperti ini, maksud daripada yang diatur dalam PM 17 tersebut, penggunaan stasiun untuk kontes, itu adalah jika kita ingin menggunakan satu stasiun call sign khusus, ya, call sign khusus hanya untuk kontes. Tapi club station berfungsi untuk latih diri dan dapat digunakan untuk kontes. Ya, jadi kalau kita mau melakukan misalkan kontes di expedition, seperti itu. Mungkin mikrofonnya bisa di-mute. Oke. Melakukan kegiatan kontes di expedition atau mengikuti kegiatan kontes internasional yang mungkin memerlukan sufiks yang lebih pendek, lebih singkat atau bagaimana sehingga lebih mudah untuk kita melakukan kegiatan kontes tersebut atau mengikuti kontes tersebut, kan seperti itu, atau dan lain sebagainya, misalkan WPX dan segala macam yang memerlukan prefix khusus, ya kan, itu dapat diajukan, ya kan, ke IAR khusus untuk kontes. Jadi club station dapat digunakan untuk kontes seperti itu. Kemudian tadi sejak awal saya sudah katakan bahwa SK 102 tahun 1990, ya kan, saya ulangi lagi tahunnya, tahun 1990, itu sudah 30 tahun usianya, ya. Sementara Permen Kominfo 17 adalah tahun 2018 yang menaungi tentang semua peraturan amatir radio atau mengatur mengenai kegiatan amatir radio di Indonesia. Apa perlu diperbarui? Amat sangat perlu diperbarui, ya. Amat sangat perlu diperbarui SK 102 tersebut. Termasuk diantaranya, saya menjawab pertanyaan berikutnya, SK 102 penanggung jawab harus tingkat penegak, ya kan. Dalam PM 17 yang dipersyaratkan harus mempunyai penanggung jawab. Tidak ada lagi persyaratan tingkatnya harus tingkat penegak. Jadi yang kita pegang sekarang adalah PM 17 sampai dengan SK 102 itu diperbarui. SK 102 atau surat ketentuan, surat keputusan ketua umum, ya, Orari akan mengikuti tentunya peraturan Menteri Kominfo 17 yang terbaru, ya, menjabarkan apa yang diatur dalam Permen Kominfo 17 seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai masa berlaku izin amatir radio khusus untuk club station. Seluruh IAR khusus berlaku maksimum 1 tahun.
ya, maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang, ya, dapat diperpanjang. Namun kalau misalkan tidak ingin diperpanjang juga bisa, ini dapat diperpanjang kalimatnya. Kemudian, apa boleh club station lebih dari 1? Ya tadi, 1 lokal ya 1 club station seperti itu, ya. Jadi kalau 1 lokal nggak boleh punya lebih dari 1 club station, ya. Kemudian 1 daerah ya 1 club station. Kemudian kalau mau izin khusus yang lainnya, misalkan untuk kontes yang ingin menggunakan untuk kontes tapi tidak ingin menggunakan call sign club station, ya dapat diajukan call sign khusus untuk kontes, seperti itu. Kemudian apakah pembagian frekuensi call untuk club station? Saya kurang mengerti maksudnya ini, pertanyaan ini, tapi club station dapat menggunakan seluruh alokasi amatir radio yang mana diatur sesuai yang diatur dalam PM 17, seperti itu. Nanti. Oke, baik. Terima kasih Om Wisnu sudah menjawab pertanyaan rekan-rekan tadi yang begitu antusias untuk mengetahui sesuatu yang dibagikan tadi dan hal-hal yang dianggap memang selama ini dipertanyakan oleh sebagian teman-teman. Baik, kalau masih berkenan, Om Wisnu, masih ada beberapa pertanyaan, tapi ini pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah hampir 2 jam nih. Dan mudah-mudahan Om Wisnu masih berkenan untuk menjawab pertanyaan yang tersisa tadi. Dari Om Jafar M. Kilat. Ya, Yankee Bravo 8 Charlie Mike Tango. Ya, ini tentang Jota ini, Om. Jota adalah jadwal tahunan Gerakan Pramuka Internasional dan Nasional yang melibatkan Orari sebagai fasilitator. Nah, bagaimana kedudukan Orari sebagai penanggung jawab stasiun? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, saya langsung ke bawah ya, Kak Harudin, Yankee Delta Echo Victor Bravo. Mohon info pemahaman IARU mengenai station repeater yang dikoneksikan dengan aplikasi mobile TeamSpeak Trip. Tadi sepertinya sudah dijawab tadi Om Wisnu ya. Kemudian Om Rizky, Yankee Delta X Alpha Charlie Delta. Pertanyaan dari Bulukumba. Oh iya, tadi sudah ya. Tentang izin khusus, mohon di-upload. Oke, nanti kita akan upload, dan itu dokumen pendukungnya sudah Om Wisnu juga sudah memberikan kepada saya, dan insya Allah kita akan upload untuk formulir pengajuan IAR khusus, khususnya Club Station. Kemudian dari Orari lokal Selayar, Om Andi Eka Putra Rindam, Yankee Bravo Eko Kilo Alpha. Frekuensi call klub, apakah SK pusat atau daerah? Nah, dan yang selanjutnya, oke, sampai di situ aja, sampai di pertanyaan Ardi Risman. Ada satu lagi, Om Samsur Rijal, setuju update skep 102. Baik, itu yang terakhir ya Om ya. Baik, kita di sesi terakhir Q&A. Saya akan jawab karena ada beberapa pertanyaan yang mengulang dan sudah saya jawab, jadi saya tidak akan jawab mengulangnya lagi. Saya akan menjawab pertanyaannya Om Jafar, YBHCNT, di mana mengenai Jota jadwal tahunan, bagaimana kedudukan Orari sebagai penanggung jawab stasiun. Sebenarnya Orari dengan Pramuka ya itu mempunyai kerjasama ya, mempunyai piagam kerjasama. Masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab ya, masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab. Orari Pramuka tanggung jawabnya misalkan menyediakan
anggotanya, menyediakan tempatnya dan lain sebagainya seperti itu. Tapi bisa dilihat lebih detail nanti dalam piagam kerjasama antara pramuka dengan orari ya. Saya terus terang tidak hafal 100% mengenai isi daripada piagam kerjasama tersebut, namun silakan diminta nanti ke orari pusat mengenai isi daripada MOU atau piagam kerjasama antara orari dengan pramuka. Nah, teman-teman anggota orari ya tentunya selain menyediakan fasilitas stasiun radio, juga kita membimbing adik-adik pramuka untuk dapat bisa melakukan kegiatan amati radio. Itu kewajiban utama kita sebagai pendamping adik-adik pramuka dalam kegiatan JOTA. Bagaimana kegiatan kedudukannya sebagai penanggung jawab stasiun? Otomatis karena IJR khusus itu harus ditanggung jawabi oleh amati radio ya, yang notabene di sini harus anggota orari ya, dan tingkatan di pramuka itu kan ada kuartir ranting, gugus depan, kuartir cabang, seperti itu ya. Jadi dapat diusulkan nanti dari misalkan di lokalnya, di lokal mungkin itu setingkat dengan kuartir cabang ya, seperti itu ya. Kemudian ada di bawahnya ada kuartir ranting kan, seperti itu ya, atau gugus depan. Nah itu juga dapat diusulkan oleh lokalnya. Nah, siapa yang menjadi penanggung jawab stasiunnya? Tentunya orari lokalnya menunjuk siapa-siapa saja yang di gugus depan, ya kan? Siapa anggota orari yang akan mendampingi adik-adik pramuka di gugus depan, di kuartir ranting, di kuartir cabang, dan kalau di tingkatan kuartir daerah, teman-teman di orari daerah, tentunya seperti itu. Jadi sudah jelas bahwa penanggung jawab stasiun itu harus dari anggota amati radio, ya, yang tentunya dikoordinasikan dengan pengurus lokal, pengurus daerah, di mana stasiun JOTA itu akan berada. Kemudian tadi pertanyaan mengenai frekuensi call, mungkin call ya, oke, saya tangkap sekarang. YB IKE call frekuensi apakah dari pusat atau dari daerah? Sampai saat ini pengaturan mengenai spektrum frekuensi radio atau band plan, ya kan, itu yang terakhir hanya diatur bahwa dari misalkan di 2 meter 145, saya lupa detailnya, tapi kalau di Indonesia di SK Orari itu mungkin 14502 atau 14500 dengan 145780 seingat saya, tapi nanti coba dicek lagi, saya tidak begitu hafal, ya kan. Itu dialokasikan untuk stasiun untuk keperluan organisasi, ya. Keperluan organisasi bisa dapat digunakan untuk club station tentunya, untuk club station lokal kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan alokasi frekuensi di lokal di sana namanya lokal Wajo ya, ada ya di Sulawesi Selatan barangkali ya, saya nggak hafal nama di sana, ada ya, lokal Wajo misalkan 145.500 MHz kan gitu kan, untuk lokal Wajo dan lain sebagainya. Saya rasa hal itu dapat diatur, ya, pengalokasiannya dapat diatur oleh daerahnya. Namun juga bagi daerah-daerah yang bersinggungan dengan daerah lain, ya kan, berbatasan dengan daerah lain, itu perlu dikoordinasikan dengan daerah lainnya juga. Jangan sampai nanti overlap atau saling mengganggu. Memang alangkah baik di tingkat nasional, di tingkat pusat dapat membagikan seluruhnya itu secara detail, kan gitu ya. Tapi saya tidak tahu lagi bagaimana teman-teman di pengurus pusat apakah bisa membagikannya itu seluruh, maksudnya bisa mendata dan memberikan pendataan, karena itu perlu pendataannya dulu, ya kan, perlu pendataan dan juga perlu pendataan secara geografis, misalkan tadi dari lokal yang paling yang berbatasan dengan antara Sulawesi Selatan dengan ini daerah selanjutnya di sana? Sulawesi Tengah. Sulteng kan gitu kan, lokal-lokal yang sana yang saling berdekatan sehingga tidak saling mengganggu dan lain sebagainya. Jadi perlu koordinasi dan komunikasi, saya rasa seperti itu. Saya rasa itu jawaban saya terakhir. Yang lain saya rasa sudah saya jawab, Pak Mandi.
Baik, terima kasih banyak Om Wisnu atas pencerahannya di malam hari ini. Dan dari beberapa tanggapan tadi yang masuk, teman-teman rata-rata mengakui bahwa malam ini kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dan juga di samping itu terperinci. Ya, sebenarnya kita membahas tentang IARU, Group Station, tapi yang lain juga dijelaskan secara rinci, dan ini merupakan hal yang positif dan menjadikan menarik acara bincang-bincang amatir malam hari ini. Dan acara malam hari ini juga istimewa karena mulai dari IARU, pengurus IARU bahkan chairman-nya sendiri, kemudian pengurus orari pusat ada, pengurus orari daerah ada, pengurus orari lokal ada, dan bahkan anggota orari ada semua. Ya, sekali lagi terima kasih Om Wisnu atas pencerahannya di malam hari.